Halo, selamat sore. Dunia tipu-tipu, gimana kabarnya? Yang penipu, apakah sudah puas hari ini menipu orang? Yang sudah tertipu, apakah kamu kesel? Gondok nggak? Enak nggak? Di sore hari ini, teman-teman, daripada iseng gua nggak ada kerjaan, sekarang gua mau bikin video tentang ciri-ciri sasaran empuk teknisi AC nakal. Ini pengalaman gua sih ya, gue cerita pengalaman gua nih, berdasarkan pengalaman gua. Tapi kan kalau pengalaman gua kan waktu dulu teknisi, kalau pengalaman gua berarti teknisi lain juga pernah melakukannya ya. Kalau ada teknisi yang ngaku 10 tahun jadi teknisi, 20 tahun, 30 tahun jadi teknisi, nggak pernah curang, selalu jujur, itu berak sekebon, teman-teman. Bohong banget. Ngapain aja ya selama 10 tahun, 30 tahun kalau selalu jujur? Pasti pernah curang, teman-teman. 90% teknisi itu pernah melakukan kecurangan, atau sering, atau tiap hari. Bohong banget, teman-teman. Kalau dia lama jadi teknisi nggak pernah melakukan kecurangan, itu bohong banget. Itu benar-benar berak sekebon. Nah, ini ciri-ciri karakter apa, ciri-ciri konsumen yang biasanya dulu gue makan ya, gue kadalin atau gue bohongin atau gue curangin. Ciri-cirinya begini, teman-teman. Satu, itu ibu-ibu ya, ibu-ibu itu empuk banget, sasaran empuk itu ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang sibuk. Begitu kita datang, ya mas masuk aja, itu AC-nya udah apa, nggak dingin AC-nya. Dia sibuk gendong anak, mandiin anak, atau ngulek sambel apa-apa, dia cuek, nggak ngurusin kita ya kan, kita dilepas gitu aja. Wah, itu enak banget, teman-teman. Maknyos banget itu buat dibohongin. Aduh, Tommy jahat banget lu. Yang kedua adalah orang kaya yang cuek. Biasanya tuh orang-orang kaya ya, orang-orang kaya itu rumahnya megah, gede, cuek ya. Dia mana mau nemenin teknisi ya, yang gembel, kucel, kumal gitu, dia nggak mau ya. Dia yang bukain tuh pembantunya, pokoknya cuek. AC ini, wah dilepas gitu aja ya kan, nggak ada yang ngawasin. Nah, itu orang-orang kaya yang cuek ya. Apalagi kalau misalkan begitu pertama datang nih, servis, tagihan misalkan 500.000, terus di markup nih, digedein ya, digelembungin jadi 700.000 misalkan. Datang pertama berhasil, wih berhasil loh gitu kan. Maka selanjutnya itu akan jadi makanan berikutnya ya, makanan empuk berikutnya, jadi 700, bisa bengkak lagi teman-teman untuk bulan berikutnya. Terus kalau lancar lagi terus kayak gitu ya. Pokoknya sekalinya kena lancar, nggak ada komplain, nggak ada apa, ya udah terus bulan berikutnya terus, jadi kayak orang ketergantungan obat ya. Sasaran yang ketiga adalah pejabat-pejabat. Nah, teman-teman, ini kan gue udah lumayan lama ya. Udah 20 tahunan jadi teknisi AC itu. 20 tahun lebih. Gue pernah ngerasain berbagai macam konsumen ya. Dari pejabat, dari lawyer, sampai ke jenderal, sampai ke orang gembel sekalipun. Orang kere yang punya AC. Pernah gue sikat semua. Dulu gue nggak mandang itu kere, nggak mandang orang kaya, nggak mandang orang biasa, gue sikat semua dulu, teman-teman. Itu gue benar-benar jahat dulu ya. Kalau teknisi yang misalkan, oh ini orang kere nih, jangan, ini orang kaya, sikat gitu. Kalau gitu itu bukan penjahat ya. Itu namanya orang baik yang mencari kesempatan. Kalau gua nggak, dulu orang kere, orang kaya, orang pejabat, jenderal, kalau ada kesempatan gue sikat, gue ratain semua, sikat rata ya. Gue makan semua. Kalau bangga banget sih bang, jadi orang jahat. Iya dulu. Pejabat ya. Aduh, bisik banget di motor, aduh. Pejabat ya. Dulu pejabat-pejabat itu gue makanin, teman-teman. Gue pernah
sampai ke jenderal gue pernah bintang 3 ya. Gue sih nggak pernah ketemu orangnya ya, maksudnya ngelihat doang, nggak pernah ngobrol langsung ke orangnya. Tapi gue nanya ke anak-anak buahnya ya, kalau jenderal itu biasanya di rumahnya itu udah ada yang jaga ya, ada apa, ajudan ya, ajudannya. So ajudan pembantu, biasa gue nanya nih siapa sih yang punya, bapak siapa, wah itu mah lagi, karena kan ada fotonya biar, wih gede banget gitu ya foto jenderal bintang 3, wow gitu kan. Tapi itu justru bukan takut ya teman-teman, justru bukan takut. Kalau gue dulu justru itu, bagi gue itu peluang, wah ini peluang gitu ya. Makanan empuk ini gue sikatin semua teman-teman, gue makanin. Kalau anak buahnya ajudan itu nggak ngerti, paling ya cuman ngeliatin, nemenin ngobrol gitu kan, dia nggak ngerti. Wah gue kerjain teman-teman. Lalu karakter ciri-ciri yang keempat adalah orang yang baru pertama kali pasang AC. Nah, orang-orang pertama kali pasang AC ini biasanya yang lagi norak-noraknya tapi nggak ngerti teman-teman. Wah, itu makanan empuk juga teman-teman. Dimulai dari pemasangan itu material pendukungnya misalkan cuma 3 meter, gue bilang 4 meter, 5 meter. Kabel yang ke plafon itu kepake cuma 1 meter, gue bilang 7 meter. Kan dia nggak kelihatan teman-teman di atas plafon ya kan, dia nggak mungkin naik-naik, apalagi yang apa, yang punya itu orangnya gendut gitu ya kan, mau masuk ke lubang plafon itu nyangkut perut, nggak bisa ngelihat dia. Itu mah habis sudah, makan bisa gelembung beberapa persen itu tagihannya. Itu banyak nyamuk teman sore itu ya, orang-orang pertama kali pasang AC itu, yang apalagi yang baru norak-noraknya nggak ngerti sama sekali pipa AC, cara kerja AC, belum tahu, yang benar-benar buta ya tentang AC. Itu biasanya aku makanin ya. Yang kelima ya kantor-kantor ya, kantor-kantor atau instansi. Nah itu biasanya kantor-kantor instansi itu juga makanan empuk. Gue pegang Polres itu kantor polisi ya, itu dari Sabara, dari kantor lantas, bagian lantas, Sabara sampai narkoba itu intel hampir semua itu gue pegang ya, gue pegang. Itu biasanya mereka itu tagihan itu kan ke kantor. Nah di situ tuh gue gelembungin semua teman-teman, karena ya gitulah, tagihan itu soalnya pertama kali gua nagih itu bikin apa, masuk ke situ itu, apalagi di Sabara ya, waktu itu tagihan itu tuh cuma 350 ya. Gue pikir 350 itu nyuci teman-teman, cuma nyuci doang, dia minta cuci ya. Terus gue bikin 350.000, gue gelembungin berapa kali lipat itu ya, padahal cuci itu kan cuma 75 gue dulu, 75.000. Terus gue bikin gue tambahin 0 ya, dari 75.000 gue bikin 350.000 ya kan. Terus tapi dia malah nanya, kok kecil sekali mas tagihannya. Wah ini dia bulan berikutnya teman-teman, dari 350.000 itu jadi 700.000 satu AC. Instansi gitu, apalagi yang bayar kantor atau bosnya, apa atasannya gitu ya kan, atasannya yang tinggi terima laporan doang. Wah itu mah makanan empuk kantor-kantor instansi ya. Terus orang-orang orang yang suruh cek preon teman-teman. Jadi begitu gua datang nih biasanya ya, kalau gua datang assalamualaikum gitu kan, selamat sore, pagi gitu kan, teknisi AC gitu. Terus oh ya mas, masuk aja mas, itu AC-nya tuh mas, tolong dicek ya, dicuci, sekalian cek preon ya mas. Nah itu teman-teman, kalau udah ada kata-kata sekalian cek preonnya ya mas, nah itu sudah fix 100% akan ada tagihan freon teman-teman. Itu mau AC-nya itu bocor mau enggak, pokoknya pasti ada tagihan freon. Kalau gue dulu, kalau dia udah ada kata-kata tolong sekalian cek freonnya ya, nah itu pasti di tagihannya nanti, di billnya itu pasti ada tagihan freon. Gue bikin freon, tambah freon, isi freon gitu ya. Apalagi dia yang mikir bahwa AC itu nggak dingin karena freon ya, padahal belum tentu ya. AC nggak dingin itu belum tentu karena freon, bisa jadi karena cuman kotor, karena udah 2 bulan 3 bulan itu cuci.
Tapi karena dia ada kata-kata suruh cek sekalian freonnya ya mas, wah itu mah benar-benar gurih. Nah yang ketujuh ini ciri-ciri apa, target sasaran empuk gua nih, mangsa gua ya, mangsa gua yang ketujuh itu rumah atau pabrik kantor yang AC-nya ada banyak teman-teman. Rumah, pabrik atau kantor yang AC-nya ada banyak tapi nggak ada yang ngawasin ya, nggak ada yang ngawasin untuk kita servis itu. Mungkin karena udah kebanyakan AC, ya udahlah biarin aja, lepas sendiri teknisinya gitu ya. Wah itu mah pasti ada tagihan-tagihan yang gue bikin ya, yang gue bikin. Oh yang ini pak, ini rusak kapasitor, yang ini rusak freonnya bocor, biaya perbagikan, biaya tambah freon, isi freon. Oh yang ini rusak dinamonya, yang ini, wow itu enak banget teman-teman, empuk banget itu, bener-bener gurih. Lalu ciri-ciri yang ke berapa, 8. Nah yang ke-8 ini biasanya itu nenek-nenek, kakek-kakek yang orang-orang udah tua, tapi nggak ada anak muda, nggak ada orang lain ya. Biasa para manula yang udah tinggal di rumahnya, tinggal dia doang ya, tinggal dia doang, ada yang ngawasin mungkin ya, anak-anaknya mungkin pada sibuk ya, sibuk entah apa karena udah pindah rumah, misah rumah. Terus nenek-nenek ini, ya udah mas cuci aja yang itu, yang itu nggak dingin ya, ini nggak dingin. Wah itu mah gurih-gurih nyoy teman-teman, gimana ya, sulit menggambarkannya, saking saking apa, saking enaknya teman-teman. Oke teman-teman gitu ya. Jadi itu ya ciri-ciri. Kalau ini cerita gua ya, cerita gua waktu gua masih masih jahat ya, waktu tato kunci Inggris sama obeng plus gua masih berkibar ya. Itu ciri-cirinya. Itu gua makan-makanin semua. Tapi kalau sekarang gua kan udah pensiun teman-teman, dari dunia tipu-tipu udah pensiun. Ingat gua udah nggak ngambil customer lagi ya. Dan gue nggak pernah menyebarkan nomor kontak gue, jangan pernah ngubungin kontak gue, karena gue udah nggak butuh customer lagi. Gue cuman mau ya sharing-sharing pengalaman gue selama jadi teknisi aja, itu pengalaman gue ya. Tapi kalau pengalaman gue ini artinya nggak jauh beda teman-teman dengan teknisi lainnya. Apa yang gue lakukan ini pasti teknisi lainnya juga pernah melakukannya. Jadi harap hati-hati ya, harap hati-hati. Ini gambaran gue ini berarti gambaran mereka juga. Oke teman-teman, bagi teknisi seperti biasa, teknisi yang gak setuju atau ada masukan lain silakan di kolom komentar. Bagi customer yang menurut customer ini berguna, silakan subscribe, klik tanda lonceng biar gak ketinggalan info-info video berikutnya. Share ke saudara, teman, tetangga biar nggak jadi korban yang lainnya ya. Bagi yang kontra silakan seperti biasa kita adu bacot di komentar, baku hantam kita di komentar. Oke, selamat sore dunia tipu-tipu.